khilaf ulama masalah belajar ilmu mantik boleh enggak. Diringkas ada 3 pendapat di sini. Jaral khilaf fi jawazil ishtighal bil mantik. Ada yang berpendapat itu haram hukumnya. Haram dipelajari. Ini kita lagi haram sekarang. Lagi belajar mantik ini. Menurut mereka ini sekarang kita lagi mungkar kita nih. Haram belajar mantik. Dan banyak ulama berpendapat seperti ini. Banyak bib. Kita akan bahas nih siapa namanya. Namanya heboh-heboh. Di antaranya Imam Nawawi, Imam Suyuti. Haram itu belajar mantik. Oke, ada yang kelompok kedua, mereka berpendapat enggak haram, boleh. Jawazul ishtighal bih, boleh kok belajar mantik. Yang boleh ini mereka antar khilaf lagi. Boleh itu yakni mubah ataukah dianjurkan ataupun sunnah ataupun wajib. Khilaf di antara mereka. Sampai-sampai ada yang menyampaikan belajar mantik itu hukumnya fardhu ain, wajib atas tiap-tiap individu muslim. Yang enggak belajar mantik mereka berdosa. Ada kayak gitu. Jadi jauh banget ya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang fardhu ain. Jauh antara kedua ini ya, kawan. Loh kok bisa gitu? Kita akan bahas di sini. Kita akan bahas juga illah sandaran mereka dalam pendapat ini wahai kata ya ikhwan. Al-fariq tsalits, kelompok yang ketiga ini artinya lumayan moderat. Wasatiyah ini. Mereka enggak bilang haram mutlaqan, wala enggak bilang juga jaiz mutlaqan, mereka tengah-tengah. Katanya boleh tapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Nah, pendapat yang ketiga ini yang biasanya kita dengar dari beberapa para guru kita dan biasanya inilah pendapat yang dipakai di mana-mana. Pendapat yang ketiga, kita enggak memutlakkan itu haram dan kita juga enggak memutlakkan itu boleh. Boleh dipelajari dengan 2 syarat. Yang pertama, an yakuna darisu salimal garihah, yang belajarnya harus pintar. Artinya itu. Yang enggak pintar haram belajarnya berarti. Gitu. Salim arti selamat, al-garihah pemikirannya. Ya, bukan artinya pintar di sini harus jenius, enggak. Paling enggak tidak idiot. Itu. Soalnya kalau seandainya orang yang pemikirannya tidak waras, belajar mantik malah enggak jadi waras. Malah parah idiotnya. Tapi orang yang waras, yang normal, baik pun dia jenius atau enggak, nah di sini akan dilatih pola pemikirannya. Wah kata ya, ini cara pertama. Syarat kedua, an yakuna darisu lahu yamtalik asasiyat al-aqidah. Yang belajarnya juga harus sudah pernah mendalami sedikit daripada ilmu akidah. Harus punya dasar dalam ilmu tauhid. Yang enggak punya dasar dalam ilmu tauhid, belajar mantik kayak gini muter-muter malah bingung dia, takutnya ntar nyesat. Tapi kalau dia sudah punya dasar dalam ilmu tauhid, akan itu menjadi suatu perisai untuk menangkis beberapa pemikiran filosof yang bertentangan dengan akidah Islam. Wah kata. Dia sudah harus punya ini nih, punya perisainya nih. Wah kata ya, Ikhwan. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama, yang belajarnya itu harus pemikirannya itu salamah, bagus pemikirannya. Yang kedua, dia sudah harus punya pondasi atau dasar dalam ilmu akidah. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka bagus belajar mantik. Boleh, dianjurkan. Tapi kalau kurang, asal jangan dulu. Dalamin dulu ilmu akidahnya. Wah kata ikhwan. Oke. Tiga kelompok ini ya ikhwan. Kita akan bahas satu-satu. Kelompok yang pertama yang mereka bilang itu haram. Kok bisa haram ya mantik ya? Sampai sekarang bingung kan, kok bisa haram? Apa sih sebenarnya mantik? Kalau kita kaji dari awal kita sampai akhir kita, kok bisa haram dari mana ini? Nah, kita akan bahas kenapa mereka berpendapat haram dan siapakah mereka yang berpendapat haram. Kita mulai dengan fariq yang pertama ya ikhwan. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang bilang haram, di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Shalah, seorang muhadits yang ma'ruf. Di antara mereka adalah Imam Nawawi, bilang haram. Di antara mereka adalah Imam As-Suyuti, juga yang bilang haram. Oke. Selain itu banyak. Insyaallah kita akan datangkan beberapa nama-nama yang mereka berpendapat itu haram. Ringkasan dalil mereka untuk mengharamkan mantik itu kita bisa jadikan 2. Yang pertama, li'annahu yuaddi ilal falsafah al-muharramah. Karena mantik itu akan menjeret kita kemana? Untuk mempelajari ilmu falsafat yang diharamkan. Mantik ini adalah langkah pertama untuk menuju ilmu falsafat, tapi falsafat yang sesat.
Bila mana engkau sudah mulai mantik, maka engkau baik pun ngerasa atau nggak ngerasa akan dijeret tuh terus sampai ke falsafat yang sesat akhirnya. Sampai naudzubillah, bisa saja orang itu bisa menjadi sesat atau bisa tidak percaya adanya Tuhan. Bisa kalau seandainya dia tidak punya fondasi dalam akidah tadi. Makanya kan perlu syarat yang tadi, punya fondasi akidahnya. Kalau orang polos ya, belajar mantik terus diseret sampai akhirnya terjerumus dalam akidah yang naudzubillah min dzalik, sesat akhirnya. Ini ilah mereka. Dan ilah ini yang rasa lumayan kuat ya. Dan banyak, mungkin semuanya yang mengharapkan mantik mereka menggunakan ilah yang pertama ini. Ilah yang kedua, kenapa kok diharamkan mantik? Mereka sebutkan juga ilah ini, tapi ilah yang kedua ini agak susah diterima. Kenapa? Dibilang li'annahu ilmun ansha'ahu ghairul muslimin. Karena mantik itu ilmu yang dimunculkan oleh orang-orang bukan muslimin, orang Yunani, orang kafir. Masa kita pelajarin ilmu mereka? Jadi haram, katanya gitu. Oke, kalau kita mau berdebat untuk tema yang kedua ini, ilah yang kedua ini muskilah besar. Masa sih tiap-tiap ilmu yang dibuat oleh orang kafir kita nggak boleh pelajarin? Alangkah banyaknya itu. Nggak boleh ente belajar ilmu ini, nggak boleh ente belajar penemuan ilmu ini. Kenapa? Karena itu ilmu dibuat oleh orang sono. Lalu apa salahnya kita belajar? Wah kata ikhwan. Siapa yang menyebutkan ilah ini ikhwan? Yang menyebutkan ilah ini bukannya Imam Ibnu Salah, bukannya Imam Nawawi, wala bukannya Imam Suyuti. Yang menyebutkan ilah ini adalah siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Subhanallah Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya mantik itu haram. Banyak sekali alasannya, di antaranya ini. Di antaranya dia berpendapat bahwasanya mantik itu ilmu yang dibuat oleh orang bukan muslimin, maka haram dipelajari. Ini kan susah kalau diterima. Ilah yang tidak mutharid ini. Apakah semua ilmu yang dibuat oleh bukan muslim menjadi haram? Banyak banget gitu. Ilmu kedokteran, terus lain sebagainya. Ilmu matematika, terus banyak sekali ilmu yang dibuat orang selain muslimin. Dan itu nggak nyampe untuk diharamkan. Maka nggak bisa kita terima untuk ilah yang kedua ini untuk sebagai ilah untuk mengharamkan mantik. Ada ba'id jiddan. Yang pertama lumayan tuh. Oke. Al-Faqih di sini menukil beberapa fatwa daripada sosok-sosok yang telah mengharamkan ini ya. Di antaranya fatwa Ibnu Salah dan Imam Nawawi dan Imam Suyuti. Oke. Al-Faqih di sini nurakis ala Imam Suyuti. Soalnya beliau Imam Suyuti ini dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, itu beliau mengifradkan suatu juzuk yang sebenarnya itu karangan mustaqil. Beliau masukkan dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, wa ibarat soal wa jawab. Tapi bisa dijadikan kitab itu namanya. Insyaallah Al-Faqih akan bacakan di situ. Di situ beliau sebutkan nama-nama orang-orang yang mengharamkan mantik. Tamam ya? Oke. Kita mulai dengan ibarah mereka. Ini penting ikhwan. Kadang-kadang kita tuh bilang ini fulan mengharamkan. Di mana sih dia mengharamkan? Mana sih nasnya? Itu penting ya, kita merujuk. Jadi nggak sembarang nyebut nama orang gitu. Fulan membolehkan. Nah, di mana nasnya? Wah, itu penting kita merujuk ke ibarah-ibarah mereka. Contoh, ini Al-Faqih cepat baca di sini. Ibnu Salah menyebutkan dalam fatwa. Fatwa Ibnu Salah juz 1 halaman 210. Wa amal mantiq fa huwa madkhalul falsafah. Syuf, ini yang pertama. Wa madkhalu syarri syarr. Selama itu falsafah buruk berarti mantiq juga buruk. Wa laysa al-ishtighalu bi ta'limihi wa ta'allumi mimma abahahu syari' wa la istabahahu ahadun min as-sahabah wat tabi'in wa la'immal mujtahidin was salaf salihin wa sa'ir man yuqtada bihi min a'lamil la'imah wa sadatiha wa arkanul imma wa garatiha. Kadbar Allahu al-jami' min magharrati dhalik wa adnasihi. Dianggap suatu kotoran itu mantiq itu. وطهره من أوضاره وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرجاعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية. Bila mana kita mendapatkan istilah-istilah mantik dalam ilmu-ilmu fikih kita, ini suatu kotoran yang harus disucikan kita darinya. Ini pendapat Imam Ibnu Salah dalam fatwanya, jelas sekali beliau mengharamkan mantik dengan mutlak tanpa tafsir. Oke, sekarang Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Nah, hakada. Beliau namakan itu Al-Qaul al-Musyrik fi Tahrim al-Ishtighal bil Mantiq, Imam Suyuti ini. Tapi, sebelum ana bacain ini, ada ceritanya ya, ikhwan. Imam Suyuti ini kok bisa mengharamkan mantiq? Diceritakan. Beliau sendiri yang cerita. Aku belajar mantiq ini 20 tahun katanya. Enggak paham-paham. Diharam aja deh, gitu. Akhirnya gitu. Juga Imam Ibnu Salah. Al-Faqih akan nukil di sini ibarat dari Imam Subki.
yang menceritakan kenapa sih Imam Ibnu Salah bisa mengharamkan mantik, padahal beliau ini ulama yang sangat moderat. Ada ceritanya nanti. Itu bagus tuh kalau kita telusuri apa nih kronologi kenapa kok bisa berpendapat kayak gini. Beliau berpendapat Imam Suyuti ini, aku 20 tahun belajar mantik nggak paham. Wah, aku ngerasa nggak ada faedahnya itu. Nah, ulama mereka mentafsirkan apa namanya perkataan Imam Suyuti ini bisa dua. Imam berarti beliau itu sangat pintar, sangat jenius sehingga beliau tidak membutuhkan mantik. 20 tahun belajar, kemudian beliau nggak merasakan itu berfaedah, berarti sudah beliau berkecukupan dengan pola pemikiran beliau, sudah cukup. Makanya beliau rasa nggak ada faedah nih, karena beliau rasa diri sendiri bisa untuk mengambil faedah itu, mantik tadi. Atau sebaliknya. Atau versi kedua, versi suudhahnya sebaliknya. 20 tahun belajar nggak paham-paham. Ya udah, haram aja sekalian. Hakada nukil an Imam Suyuti. Di sini Imam Suyuti ikhwan menjelaskan dalam fatwanya ini siapa sih ulama-ulama yang mengharamkan mantik. Oke, kita benar-benar baca ya. Kita baca pelan-pelan. Kita akan mendapatkan al-ajab bil-ujab di sini kan. Fannul mantik fannun khabithun madhmum. Enggak bagus mantik itu katanya. Kata Imam Suyuti. Yajurru ila al-falsafah wa zandaqah. Menarik ke falsafat dan zindik. Wa laysa lahu thamarah diniyah aslan bal wala dunyawiyah. Nassa ala majmu'i ma dzakartuhu a'immatud-din. Semua a'immatud-din sudah menaskan masalah ini. Wa ulama syariah. Oke. Coba garis bawahi di sini. Fa awwalu man nassa ala dzalika al-Imam Syafi'i. Oke, stop. Imam Suyuti menganggap bahwasanya orang yang pertama kali yang mengharamkan mantik adalah Imam Syafi'i. Oke, soal Nabi. Imam Syafi'i hidup tahun berapa ya, ikhwan? Abad kedua Hijriah. Mantik masuk ke Islam tahun berapa? Abad keempat. Di zaman Imam Syafi'i kagak ada namanya mantik. Kok bisa ya Imam Syafi'i mengharamkan mantik? Pertanyaan. Ya enggak? Sangat jelas pertanyaan ini. Ini dinukil Imam Suyuti. Awwaluman, orang pertama kali yang menaskan bahwasanya mantik itu adalah Imam Syafi'i. Di mana? Di kitabnya yang mana? Dan apakah ada waktu zaman Imam Syafi'i itu ilmu mantik? Kagak ada. Yang namanya mantik masih kagak ada. Walaupun pola pemikirannya mantik ada. Oh, itu ada di Al-Qur'an, katakan yang kemarin kita bahas. Tapi untuk menaskan haramnya suatu ilmu yang belum ada waktu zaman itu, ana rasanya agak jauh. Agak susah kita ambil. Wah, kita. Ini suatu problem yang besar ya. Di nasnya Imam As-Suyuti di Al-Hawi. Nah, terus wa nassu alaihi min ashabi Imam Al-Haramain Al-Ghazali fi akhir amrih. Nah, ini juga perlu dijelaskan ini. Imam Ghazali, ini Imam Suyuti menganggap bahwasanya Imam Ghazali itu orang yang mengharamkan mantik juga. Bukannya Imam Ghazali orang yang membolehkan, bahkan yang menganjurkan mantik. Enggak, ini di akhir amrih. Di akhir umur beliau. Beliau sempat tarojuk dan kemudian beliau mengharamkan mantik. Ini perlu bukti ya, ikhwan. Di kitab mana sih Imam Ghazali mengharamkan mantik? Coba lihat kita yang akhir-akhirnya, baik pun mungkin Minad Dhalal ataupun Minhajul Abidin, kitab yang terakhir beliau karang, adakah di situ beliau mengharamkan mantik? Yang kitab sekarang, kitabnya Imam Ghazali yang sampai ke kita nggak ada. Makanya diiskalkan juga oleh atas Imam Suyuti bahwasanya ketika beliau menganggap bahwasanya Imam Ghazali sudah merujuk dari pendapat sunnah ataupun yang bagi ke haram, itu di mana? Di mana rujukan Ghazali itu? Sampai sekarang menurut Al-Faqir belum ditemukan. Karena cari-cari di masih Imam Ghazali mungkin ada beberapa ibarah di mungkin Minad Dhalal, tapi enggak sampai ke haram. Wah, kata. Ini iskal kedua di fatwanya Imam Suyuti. Wa Ibnu Sabbagh sahib Syamil, wa Ibnu Al-Bushairi. Ini semua orang-orang yang mengharamkan ya. Menurut Imam Suyuti. Wah, kata. Ibnu Al-Bushairi wa Nasr al-Maqdisi wa Ahmad bin Yunus wa Hafidu wa Salafi wa Ibnu al-Bandar wa Ibnu Asakir wa Ibnu al-Athir wa Ibnu Salah. Nusan jelas. Wa Ibn Abdus Salam, Ibn Syamah wa Nawawi juga jelas. Ibn Al-Aid wal Burhan al-Ja'bari wa Abu Hayyan wa Syaraf ad-Dimyati wa Dhahabi wa Tibi wal Malawi wal Asnawi wal Adru'i. Ini agak susah kalau seandainya kita percaya bahwasanya mereka yang mengharamkan mantik. Kenapa? Karena mereka sendiri menyebutkan jelas kaidah-kaidah mantik dalam kitab mereka, apalagi Imam Al-Malawi, Al-Imam Al-Asnawi. Lihat Syarah Minhajul Baydawi. Apa namanya? Minhajul Usul. Apa namanya? Syarah Al-Asnawi ala Minhajul Usul Baydawi, hampir semuanya itu mantik isinya. Wah, kata Ikhwan. Kok bisa? Wah,
Dan terus lagi Al-Adru'i wal Wali al-Iraqi wa Syaraf Ibn Mubri wa Afta bi Syekhana al-Qadhi Qudai Syarfuddin al-Munawi wa Ansari, itu ayat Syafi'iyah. Dari Malikiyah Ibn Abi Zaid al-Gairawani sahib risalah, Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, Abu Bakar at-Tartushi, Abu Walid al-Baji. Ini juga semua orang-orang yang menggunakan istilah-istilah mantik dalam kitab usulnya. Oke. Wa Abu Talib al-Makki sahib Ghuthul Qulub, Sufi al-Ma'ruf, Abu al-Hasan ibn Hasar, Abu Amir ibn Rabi, wa Abu al-Hasan ibn Habib, wa Abu Habib, wa ini semua Ibn Rushd. Ibn Rushd juga bingung. Kok bisa Ibn Rushd mengharamkan mantik ya, padahal beliau filosof yang ma'ruf luar biasa. Oke. Terus Ibn Abi Hamzah wa Amal wa Nasu'an yang Hanafiyah, Abu Sa'id al-Sayrafi wa Siraj al-Ghazwini, wa alaf fi damihi kitaban samahu Nasihatul Mushfiq liman bihabbi al-mantiq. Wa Nasu'an min al-Hanabilah Ibn Jawzi wal Harithi wa Taqi Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Taimiyah ma'ruf di antara sosok yang mengharamkan mantik. Wa alaf fi damihi wa naqadha qawaidah mujalad kabir samahu Nasihat Dawil Iman fi rad ala mantiq Yunan. Wa qad ikhtasartu fi nawh thuluth hajmi wa alaftu fi dam al-mantiq mujaladan subtu fi nusus al-imam ila akhir. Hada kullu bisa mendapatkan nas ini di dalam Al-Hawil al-Fatawi dari Imam As-Suyuti, yang beliau jadikan itu sebagai mu'allaf yang khas, namanya Al-Qaulul Musyrik fi Tahrim al-Ishtighal bil mantiq. Sallallahu Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ala kulli hal, ini adalah ringkasan beberapa sosok orang-orang yang mengharamkan ilmu mantiq. Nih, kalau kita muter-muter, udah deh, enggak usah pakai nama deh, hapus nama-nama semuanya. Hapusin nama-nama semua. Manakah ilahnya? Manakah ilahnya, apa sih kok bisa diharamkan mantik itu? Semua ini ilahnya cuma satu. Karena itu menjeret kita ke ilmu falsafah yang diharamkan. Ilah yang kedua yang Al-Faqih sebutkan tadi, bahwasanya dia itu ilmu yang dikarang oleh orang kafir, itu ilah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Yang enggak Al-Faqih nukil di sini. Antum bisa lihat fatwanya Ibnu Taimiyah dalam ilmu mantik ini di Majmu' al-Fatawa Imam Ibnu Taimiyah wa hakadha. Oke, ini adalah ringkasan dari orang-orang yang mengharamkan ilmu mantik. Berpindah sekarang kita ke orang-orang yang membolehkan ilmu mantik. Baik. Al-Ghairu bil jawaz mutlaqan, memutlakkan boleh. Di antaranya Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa yang sudah kita nukil di awal dars yang pertama, fala tighata bi ilmi. Yang enggak belajar mantik berarti ilmunya enggak dipercaya. Kata Imam Ghazali kan di kitabnya Mustasfa, di Muqaddimah kitab Al-Mustasfa. Juga Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya At-Taqrib li Hadd al-Mantiq halaman keempat. Baik. Oke, itu yang memutlakkan boleh. Ada yang menambahkan penganjuran ataupun wujub kifayah. Di antaranya Al-Imam Al-Ajhuri fi Syarh Syamsiyah yang menghukumkan fardu kifayah. Kok bisa ya? Li wujub li tawaqquf firad syubah ya alaih. Karena begini, beliau menganggap bahwasanya untuk menjelaskan syubhat daripada kaum liberalis contohnya, ataupun kaum ateis, ataupun kaum yang lainnya mulhidin, ya, itu mereka senantiasa menggunakan kaidah-kaidah mantik. Kalau seandainya kita nggak bisa mantik, berarti kita nggak bisa untuk merad mereka, dan wajib kita untuk merad mereka walaupun satu orang, fardu kifayah. Sebagaimana melawan syubhat mereka itu fardu kifayah, berarti juga mantik fardu kifayah, karena ini adalah satu jalan untuk bisa merad mereka. Wah, jadi fardu kifayah itu pandangannya Imam Al-Ajhuri dalam Syarh Syamsiyah. Al-Imam Al-Jurjani agak aneh di sini, menjadikan mantik sebagai fardu ain. Wajib tiap-tiap muslim belajar mantik. Wal ba'd bi wujubil ain, fardu ain. Yang enggak belajar mantik enggak sah Islamnya. Kok bisa? Li tawaqqufi tashihil i'tiqad alaihi. Karena pengabsahannya akidah Islam bisa menetapkan bahwasanya tidak ada selain Allah Ta'ala, bagaimana Allah telah menciptakan alam semesta ini, semua itu pakai kaidah-kaidah ilmu mantik, dan itu perkara yang wajib dipercaya oleh tiap-tiap individu muslim. Berarti yang mantik juga wajib nih ada setiap individu muslim. Wahakata. Ini pendapatnya Imam Al-Jurjani. Wahakata ya ikhwan. Beliau sebutkan itu dalam Syarh Al-Matali'. Wahakata. Nah, inilah ringkasan daripada beberapa pendapat yang membolehkan atau lebih dikit menganjurkan ataupun mewajibkan belajar ilmu mantik. Lalu gimana mereka menjawab orang-orang yang mengharamkan? Kayak Ibn Salah, An-Nawawi, gampang. Mereka jawab, itu mungkin yang mereka maksud itu adalah mantik yang orang Yunani yang masih masyhur, yang masih tercampur dengan contoh-contoh mereka, contoh-contoh kekafiran. Adapun mantik yang sudah dibersihkan daripada itu aman. Nah, di sini Al-Imam seorang dari kalangan Imam Asy-Syanaqithah, Al-Mukhtar Ibn Muna dalam Al-Mukhtar Ibn Muna dalam kitabnya, beliau berkata,
Fa in taqul harramahu an-Nawawi wa Ibnu Shalah wa Suyuti rawi. Bila mana engkau berpendapat mantik itu sudah diharamkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Shalah, Imam Suyuti. Qultu naral aqwala dil mukhalifah mahalluha fi ma sannafahu